Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang harta pemerintahan dalam perspektif pembangunan Desa Cibesi, Subang, Jawa Barat pada peran zakat dan wakaf sebagai sumber harta dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah di era kepemimpinan Joko Widodo. Selanjutnya itu ada nama-nama anggotanya. Yang pertama itu ada Najla Talita Faseha. Yang kedua ada saya sendiri, Cika Salsabila Hafiz. Dan yang ketiga itu ada Ciko Fatir Alvaro. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Najla Talita Faseha. Yang pertama ada abstrak, yaitu penelitian ini menyoroti peran zakat dan wakaf sebagai aset nasional dalam pembangunan ekonomi era Presiden Joko Widodo. Zakat dan wakaf berpotensi mendukung pembangunan inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial jika dikelola secara optimal. Diperlukan penguatan regulasi dan pengelolaan profesional agar kontribusinya maksimal. Latar belakang. Pertama, pengelolaan harta negara dan desa fokus pada pemanfaatan kekayaan negara dan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua, peran zakat dan wakaf. Zakat mengurangi kemiskinan, sedangkan wakaf mendanai proyek sosial dan pendidikan, mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Ketiga, keadilan dan berkelanjutan, yaitu membangun ekonomi yang adil dan inklusif dengan transparansi dalam pengelolaan zakat dan wakaf sesuai misi pembangunan Presiden Joko Widodo. Tujuan peran zakat dan wakaf sebagai sumber harta dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah di Desa Cibesi, Subang, Jawa Barat adalah untuk mendukung kesejahteraan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan. Peran zakat di sini fokus pada redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara membantu mereka yang membutuhkan. Wakaf digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah, zakat dan wakaf memberikan landasan ekonomi yang berkeadilan, berfokus pada pemberdayaan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial. Di Desa Cibesi, pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh pengelolaan harta pemerintahan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia? Pengelolaan harta pemerintahan memiliki dampak besar terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengelolaan aset negara yang efisien memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran lebih efektif pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, bagaimana wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan pendidikan? Wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek sosial dan pendidikan dengan cara mendirikan bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti sekolah, pusat kesehatan, dan pusat kegiatan komunitas. Apa peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan? Zakat adalah instrumen penting dalam Islam yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dari kelompok yang lebih mampu kepada yang membutuhkan. Dengan zakat, dana dikumpulkan dari orang-orang yang mampu dan didistribusikan kepada fakir miskin, sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengangkat mereka dari garis kemiskinan. Metode penelitian. Metodologi penelitian kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah terkait dengan zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Metode kuantitatif dalam dokumen ini berfokus pada penggunaan data numerik dan teknik analisis statistik untuk menilai dampak kebijakan redistribusi kekayaan. Dengan pendekatan ini, evaluasi dilakukan secara objektif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai efektivitas zakat dan wakaf dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya ada definisi zakat dan wakaf. Yang pertama itu zakat. Zakat merupakan kewajiban finansial bagi setiap muslim yang mampu, ditetapkan dalam syariat Islam untuk membantu kelompok tertentu seperti fakir miskin, amil atau pengelolaan zakat, mu'alaf, orang yang berhutang, fisabilillah atau yang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan biaya. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu yang dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Yang kedua
kedua itu ada zakat mal, yaitu dibayarkan dari harta kekayaan tertentu seperti emas, perak, hasil perdagangan, dan lain-lain yang telah mencapai nisab dan haul atau jumlah minimal dan waktu kepemilikan. Definisi yang selanjutnya itu ada definisi wakaf. Wakaf merupakan pemberian aset atau harta benda dari seseorang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau kepentingan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan kepemilikannya. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan, dan manfaat dari wakaf harus berkelanjutan dan untuk kebaikan. Selanjutnya ada peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama itu untuk pengatasan kemiskinan. Dana zakat disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin sehingga mereka terbantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan secara langsung. Yang kedua itu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan zakat yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan, kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga itu ada penciptaan ekonomi yang berkeadilan. Zakat membantu menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat yang pada gilirannya menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Ekonomi yang adil dan inklusif berpotensi untuk lebih berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, wakaf dalam perspektif pembangunan. Yang pertama itu peningkatan infrastruktur sosial. Wakaf dapat digunakan untuk membangun dan memelihara fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi. Wakaf produktif seperti tanah atau properti dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang memberikan hasil yang kemudian digunakan untuk program sosial seperti pemberian beasiswa, bantuan kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Yang ketiga itu ada pengurangan kemiskinan. Dana dari wakaf dapat disalurkan untuk program yang langsung membantu masyarakat miskin seperti bantuan pangan, bantuan rumah, dan pelatihan keterampilan kerja. Selanjutnya ada dampak positif pembangunan berbasis syariah ekonomi pembangunan. Yang pertama itu ada keadilan ekonomi yang dimana dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan. Yang kedua itu ada stabilitas ekonomi, yaitu mengurangi risiko krisis keuangan dengan menghindari spekulasi dan bunga. Yang ketiga ada pemberdayaan UMKM yaitu mempermudah UMKM mengakses pembiayaan tanpa adanya bunga. Yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan sosial yang dimana melalui zakat, infak, dan wakaf untuk program sosial. Yang kelima, ada sektor keuangan inklusif, yaitu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang terakhir, ada etika dan keberlanjutan yang dimana mendorong investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selanjutnya, dampak negatif pembangunan berbasis syariah ekonomi pembangunan. Yang pertama, keterbatasan akses pasar global, yaitu membatasi investasi asing yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, peningkatan biaya transaksi, yaitu pembiayaan lebih kompleks dan biaya administrasi lebih tinggi. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan, yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana sosial. Yang keempat, keterbatasan pilihan investasi, yaitu menghindari sektor tertentu yang dapat mengurangi diversifikasi. Yang kelima yaitu pendekatan yang lambat dalam inovasi, yaitu keterlambatan dalam pengembangan produk keuangan baru. Selanjutnya, contoh kasus di Desa Cibesi, Subang, Jawa Barat. Kasus penggunaan zakat dan wakaf di Desa Cibesi, Subang, Jawa Barat dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi syariah dalam jangka waktu 3-5 tahun melalui berbagai strategi yang melibatkan masyarakat setempat, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil. Yang pertama, zakat sebagai sumber dana untuk pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat dijadikan instrumen utama untuk memberdayakan ekonomi umat di Desa Cibesi. Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk yang pertama, memberdayakan UMKM syariah, yaitu membantu pelaku usaha kecil dengan modal usaha yang halal, serta memberikan pelatihan mengenai prinsip ekonomi syariah.
Yang kedua, peningkatan keterampilan dan pendidikan, yaitu dana zakat juga dapat digunakan untuk program pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar mereka dapat mengakses pasar kerja untuk memulai usaha mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu program kesehatan dan infrastruktur. Dana zakat bisa digunakan membangun fasilitas kesehatan atau infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah atau pasar yang berbasis syariah. Kasus penggunaan zakat dan wakaf di Desa Cibesi, Subang, Jawa Barat dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi syariah dalam jangka waktu 3-5 tahun melalui berbagai strategi yang melibatkan masyarakat setempat, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil. Yang kedua, wakaf untuk pembangunan infrastruktur dan modal usaha. Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah seperti 1. Wakaf produktif, yaitu tanah wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk pembangunan lahan pertanian, peternakan, atau pabrik yang berbasis syariah, serta menghasilkan pendapatan yang bisa didistribusikan kembali untuk kesejahteraan umat. Yang kedua, pembangunan tempat usaha, yaitu tanah atau bangunan wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat usaha seperti koperasi syariah, pasar syariah, atau ruang pelatihan yang mendukung kegiatan ekonomi syariah. Yang ketiga, pendampingan dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dalam jangka waktu 3-5 tahun, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau koperasi syariah dapat mempercepat pengelolaan zakat dan wakaf. Kerjasama ini dapat melibatkan, yang pertama, pembentukan unit pengelola zakat dan wakaf yang profesional untuk memastikan pengelolaan dana zakat dan wakaf yang transparan dan efektif. Yang kedua, skema pembiayaan syariah, yaitu menggunakan dana zakat untuk memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada usaha kecil dan menengah di desa. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu dengan pertama, bantuan langsung berupa bantuan langsung zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, pengangguran, atau mereka yang membutuhkan bantuan sosial lainnya. Yang kedua, pemberian beasiswa. Memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak desa agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Yang kelima, sosialisasi dan pendidikan ekonomi syariah. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka waktu 3-5 tahun, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Pelatihan dan penyuluhan mengenai, yang pertama, pengelolaan zakat dan wakaf secara efisien. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Dengan pendekatan ini, Desa Cibesi dapat mengoptimalkan zakat dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara syariah dan berkelanjutan. Di sini ada saran. Pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Zakat peran dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, wakaf, terutama wakaf produktif, dapat menyediakan pendanaan jangka panjang untuk infrastruktur sosial seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Agar manfaat zakat dan wakaf lebih optimal, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi pengelolaan, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sinergi antara lembaga pengelolaan wakaf, zakat, pemerintah, dan sektor swasta diharapkan mampu menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, khususnya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat infrastruktur sosial. Agar potensi ini bisa terwujud, dibutuhkan pengelola yang profesional dan transparan, serta regulasi yang memperkuat peran lembaga pengelolaan zakat dan wakaf. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat,
wakaf, dan sektor swasta juga sangat penting untuk memastikan dana zakat dan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional yang inklusif. Oke, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.